saya Safadi Raja dengan 18.425. Saya di sini akan mengerjakan mengenai uji kompetensi 4 tentang sejarah dan perkembangan teknologi web, arsitektur programan web berbasis client server, lalu client-side programming, sintak dasar HTML, formatting, table, lalu frame dan form. Sejarah dan perkembangan teknologi web berisi mengenai internet, World Wide Web, aplikasi di internet, dan isu di internet. International networking merupakan komputer atau lebih yang saling berhubungan dengan membentuk jaringan komputer sehingga meliputi jutaan komputer di dunia internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Lalu interconnected networking adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan-jaringan di seluruh dunia. Secara perkembangan internet, Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA merupakan suatu jaringan komputer yang disebut ARPANET untuk memungkinkan personel militer dan peneliti sipil bertukar informasi yang berkaitan dengan hal-hal militer. Melalui Project ARPA atau Advanced Research Project Agency, mereka mendemonstrasikan hardware dan software komputer yang berbasis Unix dapat melakukan komunikasi dalam jarak tak terhingga melalui telepon. Awal tahun 1980, jaringan ARPANET dirubah menjadi TCP atau IP, dilanjutkan kembali dan dibiayai oleh NSF atau National Science Foundation, bekerja sama dengan CSNet atau Computer Science Networking berubah menjadi NSFNet. Pada tahun 1981, France Telecom menciptakan telepon televisi pertama di mana orang bisa saling menelpon sambil berhubungan dengan video link, sehingga komputer yang terhubung mencapai 231 komputer. Lalu tahun 1984 diperkenalkanlah sistem nama domain yang kini kita kenal sebagai DNS atau Domain Name System. Lalu tahun 1990 adalah tahun paling bersejarah di mana Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer ke komputer lainnya. Program inilah yang disebut World Wide Web atau WWW. World Wide Web adalah suatu ruang informasi di mana semua sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform Resource Identifier atau URL. Data WWW biasanya berupa tulisan, gambar, foto, suara, dan video. Sejarah perkembangan World Wide Web. Tahun 1940, ide hypertext dikembangkan oleh Vannevar Bush. Sistem online hypertext mulai dikembangkan pada tahun 1960 oleh Andy Van Dam Price, lalu David Engelbart, NLS. Tahun 1989, Sir Timothy John Tim Berners-Lee di European Particle Physics Lab mendesain aplikasi berbasis hypertext untuk menghubungkan antar dokumen di internet diberi nama Enquire. Enquire adalah sebuah database halaman-halaman data dan informasi yang satu sama lain terkoneksi. Lalu tahun 1990 adalah paling bersejarah ketika Tim Berners-Lee menemukan WWW. Lalu dibuat dengan bahasa non-WYSI yang dikenal dengan nama Hypertext Markup Language atau HTML. Lalu tahun 1995, Microsoft membuat Internet Explorer dan muncul website menggunakan tabel. Aplikasi di internet yang pertama World Wide Web, email, telnet, FTP, Gopher, chat, dan news group. Arsitektur pemrograman web.
Pemrograman merupakan suatu usaha menulis suatu perintah atau program aplikasi sehingga komputer dapat menjalankan apa yang kita inginkan. Yang kedua, program web merupakan membuat program aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dibuat dengan memanfaatkan mekanisme dan aplikasi yang sudah ada pada sistem web. Aplikasi berbasis web merupakan sistem dibangun dengan konsep rekayasa web diaplikasikan secara online melalui internet. Web engineering adalah suatu proses yang digunakan untuk menciptakan suatu sistem aplikasi berbasis web yang menggunakan ilmu rekayasa. Jenis-jenis web: katalog, e-commerce, e-learning, komunitas, portal, dan personal. Fungsi web adalah fungsi komunikasi. Maksudnya komunikasi itu berbicara dengan yang lain. Fungsi informasi untuk mencari informasi. Fungsi entertainment untuk kesenangan. Lalu transaksi bayar-membayar. Web development tools. Yang pertama browser itu bisa Chrome, Bing, Google, dan lain-lain. Pengelola grafis Photoshop, pengelola animasi Photoshop, web editor Notepad. Bahasa pemrograman ada dua. Yang pertama client side. Yang client side berisi HTML, CSS, JavaScript, Java Applet. Lalu server side berisi platform Windows, ASP, MIS Access, platform Linux, PHP, dan MySQL. HTML merupakan suatu bahasa digunakan untuk mendeskripsikan web page. Suatu markup language merupakan serangkaian markup tag. Markup tag biasanya diapit dengan kurung lancip. Dan markup text juga biasanya berpasangan dengan contoh seperti yang di bawah. Teks pertama itu seperti biasa B untuk opening dan tag terakhir menggunakan slash atau untuk closing, dan beberapa tag tidak memiliki akhir tag. Skema dasar HTML ini cara membuat seperti itu. Yang pertama, save dulu dengan namanya bebas dengan akhiran .html. Lalu ketiklah kurung buka lancip dan tulis HTML kurung tutup, akan keluar seperti ini. Lalu paragraf di HTML. Paragraf di HTML menggunakan P buka, align center ini untuk di tengah. Ini ada sebuah program. Lalu tutup P align center, P align right, lalu tutup juga dengan hasil akhir seperti ini. Lalu tag atribut ada 3. Yang pertama teks tebal bisa menggunakan strong dan menggunakan P. Lalu teks miring bisa menggunakan I atau italic ya. Lalu bisa menggunakan EM. Dan garis bawah di HTML menggunakan U. Seperti yang di bawah U, text formatting itu penting /U. Dan ini hasilnya. Text formatting itu penting, itu bold dan pengunjung senang juga bold. Hal ini subscript dan subscript.
Subscribe itu untuk di bagian atas atau biasa disebut pangkat di tulisan matematika. Lalu sub di bagian bawah seperti yang ada pada tabel periodik. Dan ini hasil akhirnya. Break itu untuk paragraf. Seperti yang kita lihat di ini, text formatting itu penting. Lalu break karena dapat membuat teks lebih menarik. Seperti itu. Jadi akan seperti garis baru, menambahkan garis baru. Break itu menggunakan tag strip kurung buka / br kurung tutup. Seperti ini ya, yang tadi tidak ada pasangannya. Lalu ini font itu ada 3, font size, font color, dan font face. Font size itu untuk ukuran, font color untuk warna, dan face itu untuk bentuk huruf. Dan ketiga font ini bisa disatukan seperti yang di bagian bawah. Font face sama dengan Arial, color yellow, size nya 6 dengan bertuliskan ayam, lalu di break akan keluar seperti ini. Lalu ordered list. Nah, ini untuk listnya. OL kurung buka. OL itu untuk pembuka, LI list bersarang. Untuk listnya UL itu untuk list tapi beda. Maksudnya kalau OL itu 12, kalau UL bulat. Seperti yang saya jelaskan. Akhirnya akan 1 list bersarang, lalu bulat contoh list bersarang, bulat contoh bersarang, dan 2 list biasa. Garis mendatar menggunakan HR seleksi ini untuk membuat garis pembatas. HR itu sama seperti yang tadi lah, OL kurung buka list bersarang, tapi di sini ditambah HR, dan hasil akhirnya akan seperti ini, mengeluarkan garis pembatas. Lalu image itu berguna untuk memasukkan gambar kepada web. Cara masukkannya pertama image, lalu source src sama dengan masukkan source itu seperti yang saya masukkan ya, https thping, karena saya men-searching fotonya. Ini tuh nanti akan memperlihatkan foto yang berada pada alamat link ini. Lalu image bisa diganti lebar sama tingginya. Kalau yang atas lebarnya 300 dan tingginya juga 300. Kita lihat perbedaannya seperti ini. Perbedaannya yang atas lebih besar ya, karena saya tadi tambah width sama height-nya, tinggi atau lebarnya. Dan yang bawah seperti yang ada pada Google, langsung dimasukkan ke sini.
Lalu Anchor itu untuk linknya. Untuk link menggunakan ahref sama dengan masukkan linknya kamu pengen kemana. Saya masuknya linknya ke Google, lalu setelah kurung tutup, masukkan nama yang ingin Anda tampilkan di webnya. Di sini saya Google, lalu tutup. Lalu ini KP web yang bagian div itu untuk tabel. Di sini bagian tabelnya ya. Tabel itu caranya menggunakan div style sama dengan width 80%, dan lebarnya 80%. Dan ini saya ditambah dengan div dan form, disatukan dengan div dan form. Yang pertama, center UKP web itu untuk nanti di tampilan atasnya. Div itu untuk menampilkan tabelnya. Lalu harga orange untuk menu, karena ada bagian menu. Yang pertama, media sosial yang portal UAD, ini untuk akhirnya ya, ini tuh semuanya dimasukkan ke sini. Tuh UL untuk menampilkan list. Lalu harusnya saya tidak dimasukkan ya ke linknya, tapi nanti kalau nanti tidak dimasukkan linknya hanya akan error. Dan tampilannya media sosial portal UAD, yang dipencetnya nanti itu. Lalu ini untuk yang ketiga, tampilannya formula biodata, td table nama, input type text nama. Type text itu untuk nanti berarti tipenya nama, tipenya teks. Untuk tipe teks, nama, alamat, tanggal, jenis kelamin. Nah, tipe radio itu bulat. Lalu ada info submit name, simpan. Nah, disimpan itu nanti untuk bagian kalau kamu ingin simpan atau tidak. Nah, hasil akhirnya web menu, media sosial portal UAD, formulir biodata, nama, tanggal. Nama itu untuk tadi kan type-nya teks, akan mengeluarkan seperti itu. Tanggal gitu karena tadi tipenya